Dan jangan takut mati. Kita itu diceritai soal mati terus takut. Mati dalam ketakutan itu menjadi pupuk yang tidak tubuh kita itu terdiri dari beberapa perangkat gitu. Ya, yang paling pokok ya. Ketika pikiran dan emosi pecah, tubuh melemah karena pemborosan energi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Dan itu berlapis ke bawah. Jangan tahu kenapa itu di sana? Karena leluhur tahu. Jadi ada ring of fire yang aktif. Salah satu keunggulan dan keuntungan kita di Nusantara, seluruh barisan gunung berapi itu berhenti di kita. Mulai dari Alpen, berhenti di kita. Artinya pasti subur tanahnya. Tapi itu yang akhirnya dijadikan oleh leluhur kita. Kita saja tuh berani mendirikan negara di atas kawah Chandra di muka itu. Memang real kan? Kita berdiri di atas ring of fire yang aktif, dan sewaktu-waktu gempa tektonik itu sering terjadi banget. Bahkan gunung meletus. Tapi santai karena kita sudah punya ilmunya. Saat Mataram kuno meletus, yang sekarang meninggalkan situs ya, nanti jenengan bisa eksplorasi, namanya situs Liangan. Ya, yang ada di daerah Wonosobo, Kedu, itu sangat luas, kompleks begitu. Tidak ada bukti satupun orang yang mati seperti di Pompei. Ketika Gunung Vesuvius meletus kan banyak orang mati, tapi di tempat kita tidak ada. Berarti artinya meneropong alamnya itu sudah sangat titis. Sudah membaui dulu mau ada meletus. Sense-nya tingkat tinggi, kecerdasannya sangat bagus, jadi pengelolaannya bagus, antisipasinya bagus. Tapi dengan gunung meletus, apakah leluhur itu menangisi bahwa itu sebagai wabah? Tidak, enggak. Seperti Mbah Marejan lera berkorban. Ketika saya mati menjadi pripeh, tanah ini akan diperbarui karena subur. Dan saya tidak perlu takut mati, pasti saya akan hidup kembali kok. Dan piranti yang saya pakai menjadi tubuh ini pasti tanah yang lebih bagus daripada tanah yang memendam bangkai traumanya orang. Jadi setidaknya kita mati itu jangan terlalu banyak sintetis dan jangan membawa trauma. Nanti kalau dipakai, dimakan lagi, kita ngelahirin tubuh anak kita berikutnya itu tremor, sintetis. Itu 5 elemen ya. Jadi jaga udara, jaga tanah, jaga ini, karena kita akan membangun tubuh yang baru. Artinya harus selalu dibarui. Dan jangan takut mati. Kita itu diceritai soal mati terus takut. Mati dalam ketakutan itu menjadi pupuk yang tidak subur kepada generasi berikut. Nah, ketika hari ini bangsa kita bermental tempe, karena 300 tahun kepungkur ini, yang lalu ini kita tergenang oleh trauma. Jadi banyak masalah yang terjadi di dalam tubuh. Ya, akhirnya lahirlah seperti jenengan ini sebagai messenger. Saya mau tanya, jadi Mbah Marijan itu punya sense yang lebih tajam dari manusia yang lain ya? Ya, Chris John aja makanya berlatih ke dia. Jadi bukannya dia mendapatkan bisikan lah, wangsit. Oh, begini. Itu nanti masuknya di Jawa Baru. Yang artinya Kodam, Wise, ya, Karomah, itu nanti masuknya di Jawa Baru. Kalau di Jawa Madya kuno dan Kawit, ini kita tidak ngomong soal hal-hal berbasis kleniisasi dan tahlil begitu. Karena itu berkaitan dengan belief system. Kalau orang kita tuh berkaitan dengan clarity, kasunyatan, harus nyata ke. Sesuatu tuh minimal harus bisa dinalar. Kalau tidak bisa dinalar, getaran yang dirasakan. Tapi kalau langsung saja ngomong berbasis begitu, itu belief system. Itu cara-cara kolonis untuk mendogmatis kita agar kita membelenggu. Cara menguasai bangsa itu ideologi. Atau karena mereka nggak bisa menjelaskan itu apa, jadi dia bawa itu jadi ke klinik. Yes, karena kita kehilangan serat-serat, kita kehilangan seratan leluhur kita. Terus saya tidak setuju loh ketika ada yang ngomong ilmunya orang Nusantara itu tanpa ditulis. Itu terlalu kecepatan. Banyak empu kita yang penulis lah, ada prasasti. Dan bangsa ini punya aksara sendiri, tapi berapa orang yang ngerti aksaranya itu? Apalagi bahasanya malah tidak terhitung, terdiri dari berapa suku, ribuan gitu. Dan kita kehilangan sekitar 678 bahasa kan untuk saat ini Indonesia ini, Nusantara itu.
Ya karena itu misionaris datang. Jadi Bartholomeus Dias ya, sama Cornelis de Houtman gitu. Itu kan diceritai tuh sama si pelancong ya sebelumnya itu yang nggak sampai segini kalau nggak salah ya mungkin Columbus lah. Dicerita di sana tuh ada keren loh, ada rempah-rempah keren. Dia tuh kesini. Nah, ketika di sini, wah, kalap, ini surga banget nih. Tapi hati-hati loh ya. Di sana itu sudah ada orang dulu. Dari orang Timur Tengah, Ibrahim Samarkand itu sudah ke sana dari Gujarat India itu. Dia sudah menanamkan Islam untuk ideologi. Kamu harus pinter. Ya udah kita kristenisasi. Jadi itu di Batak itu akhirnya ada dimension AKBP. Jadi orang sana kalau kamu ajak tempur kamu kalah. Ada penyelam yang handal, dia keturunan bangsa maritim, jantungnya besar. Sampai sekarang ada bajak laut kita di daerah Filipina, Teluk Filipina itu teman saya yang kemarin saya latih untuk perang ke Papua itu bisa hilang ke sana diculik oleh si bajak laut ini. Dan memang renang tanpa alat. Tenggelam itu bisa berjam-jam. Nyulik kamu ya berjam. Itu dulu pasukannya Sriwijaya. Jadi kita tuh kompromi dengan bajak laut, orang yang hidup di pinggiran teluk itu. Bukan Bermuda Triangle. Oh, tunggu dulu itu beda konteks. Ceritanya Denny manusia laut dari sini. Yes. Akhirnya diakali nih. Dikasih tahu sama Inggris. Britania itu pinter itu. Kamu kalau mau menguasai rempah, ngapain kamu harus perang sama dia? Kalah lu kalau sama dia. Ajak nyanyi-nyanyi saja, nangis-nangis saja, minum anggur, selesai. Jadi melonya saja yang kamu sentuh gitu. Terus kamu bikin VOC, udah selesai. Nggak usah kamu kan itu. Bikin orang-orang itu menjadi goblok dan dia menjadi pelaksana dari seluruh perintahmu. Jadi kita mau dipikul, dikirimlah misionaris berbasis uskup gitu ya, romo gitu ya. Sama kayak Ibrahim Samarkand itu, ketika Majapahit itu disebar nih. Ada Syekh Jumadil Kubro 1, 2, 3. Ajak aja nangis-nangis dan berdoa deh. Itu paling gampang. Jadi dia tidak akan melihat keadaan kenyataan. Jadi dia tidak akan berkarya. Karena taunya bumi ini tempat yang mohon maaf, tempat yang brengsek, bangsat, penuh dosa. Kita tinggalkan, kita akan pergi ke tempat yang baru. Dan saya garis bawahi, orang yang ingin pergi ke tempat yang baru, pasti dia tersiksa di dalam tubuhnya sendiri. Kalau tubuhnya itu tidak dijaga, ya pasti jiwanya akan pergi. Artinya, kita diajak bareng-bareng untuk merusak diri kita, lalu kita mencari tempat yang baru sebagai kompensasi atas ketidaksanggupan kita menghuni tubuh sendiri kan begitu. Sudah di surga tapi mempertanyakan surga ini ya aneh menurut saya. Surga itu bukan soal tempat, soal pengalaman. Kalau kamu di surga tidak bisa cara mengalaminya ya percuma gitu. Ya lingak-linguk di dalamnya nanti. Tahu tempat indah nggak bisa merasakan ya percuma. Lah ini datang dua keturunan Abrahamik ini yang ditunggangi oleh kekuasaan. Baru setelah dinangis, nah kan banyak romo-romo dan uskup ya dibunuh. Baru masuk platform VOC gitu. Akhirnya lahirlah Satrio Piningit tadi, Ratu Adil. Itu doktrin milenaris untuk memberontak karena adanya pajak yang tinggi. Jadi orang-orang cilik yang tertindas, orang-orang itu memang sangat rekoso. Jadi mbah saya sendiri itu mengalami itu gitu. Jadi ini saksi hidup beneran gitu. Ada pajak gerbang, macam-macam, dan diambil habis-habisan untuk membangun itu. Tapi anehnya Indonesia itu tidak habis-habis. Mungkinnya kayak renewable gitu ya, gitu muncul leluhurnya sangat kaya. Jadi kita dari dulu semuge, wes abandon gitu, wes berlimpah gitu. Gitu. Nah ini sampai ke era di Jawa Baru terus masuk ke zaman kolonial. Lah berarti untuk sembuh dan sampai kesadaran sering datangi Gunung Padang, candi. Disitulah ada energi-energi penyembuh, ada memori-memori masa silam yang mungkin tidak bisa dijelaskan di nalar, tapi Anda di situ getarannya akan menyembuhkan Anda. Iya. Boleh. Kayak Gunung Padang, Moro Jambi gitu, kok bisa sampai tidak terurus quote unquote sampai akhir itu kok bisa sampai kayak gitu banget? Kayak Moro Jambi itu kan sedih banget ya Mas ya? Jadi 300 tahun kita itu dibodohi itu. Jelas soal kita udah anti, ada jinnya nih, ada kodamnya nih, ini pasti syirik nih. Itu ya, kalau dari golongan is gitu. Kalau golongan kris, ini kuasa gelap nih, tengking semuanya ada di sini. Bisa hancur semuanya. Dan banyak orang-orang saudara kita yang dari Cina, Tiongkok, itu juga merusak patung-patung dewa-dewanya sendiri, kan aneh juga. Itu kodifikasi energi.
katanya ini. Itu yantra, itu geometri, di mana kamu ada benda-benda tertentu, itu bermain untuk menata energi. Jadi sangat kreatif. Nah, semenjak pengaruh Eropa datang, doktrin monoteistik kita itu ada yang salah. Baru menjadi doktrin duality, perseteruan abadi antara kuasa gelap dan kuasa terang. Terpisah. Ini stoik. Mau gelap dihindari, menjauh, musuhi, kan gitu kan akhirnya. Tapi kalau di timur tidak, inklusif. Hal yang bersifat gelap itu harus didaur ulang untuk menjadi bersih, karena itu pupuk. Demit yang ada di bawah itu kan kotor, kan gitu ya. Ya harus di-renewable, menjadi pupuk untuk menyuburkan pertumbuhan bunga kesadaran kita, cara berpikir, cara bernalar. Atau hal yang bersifat negatif di bawah ini, demit ini, dia belum sempurna. Seberangkan dia menuju utara Dwipa yang ada di sini. Wise, hantu. Hantu, setan gitu. Shadow. Nah akhirnya dianggap bahwa ini adalah jelek. Ini yang akhirnya tadi membuat orang-orang di timur itu kehilangan sense. Berarti itu dividen caranya dari prasejarah, dividen. Jadi gini, fasenya gini, prasejarah memasuki sejarah. Oke, jadi ada pelancong dari India dan sebagainya ke sini, dari Tiongkok ke sini. Ini masih oke nih. Ini masih oke, masih bisa kita serap karena sangat sesuai. Kalau Buddhis ya, itu ada Biku Antoni itu. Saya memanggil Biksu Antoni gitu ya. Jadi kalau ajaran Buddhis itu doktrinnya kan sunya, semua itu tidak ada monoteisnya kalau tidak salah. Semua itu adalah tergantung sikapmu, karma. Maka terjadi karma wibangga gitu. Sebab akibat wohing pakerti. Ya kebetulan akhirnya terus dipaksa untuk mengikuti Siddhartha ya. Jadi 3 aliran ya, menjadi tantranya, Theravada sama Mahayana gitu ya. Jadi itu ada doktrin yang diadministrasikan. Pokoknya kalau sudah diadministrasikan ini repot. Ini repot gitu ya. Maka di suruh ini saya tidak membuat suruhinasi sih, enggak. Jadi kamu pengikut Mas Tujuh lah, ajaran saya digunakan untuk politik dalam jangka panjang. Terus saya bilang, kejawen. No, saya tidak kejawen. Saya ngomong sains Jawa dan saya hanya melihat, menggunakan dan masih efisien kok saya pakai gitu aja. Oke, Buddhis ya, itu masih diterima karena berkaitan dengan hal-hal esoterisme. Baru ada Hindu berbasis okultis, menjaga yang di luar, karena yang di luar berimplikasi ke dalam. Esoteris berimplikasi yang di luar. Duanya masih oke. Lah kebetulan 2 ajaran yang prematur ini datang gitu, karena membawa doktrin keterpisahan. Kalau Hindu sama dengan Buddha, kalau kamu tahu pohon itu memberi nafas, tanpa aku menyuruh menanam, kamu seharusnya menanam. Tanpa menunggu doa dari Tuhan, pohonnya habis tetap sesek juga nafasnya gitu. Nah, doktrin yang diberi ke kita itu deideologi dan melankolianisasi, meloisasi. Tangis haru itu boleh teteskan karena Anda meruat, karena Anda mengalami ekspresi emosi yang luar biasa. Tapi nek sering mewek kepada Tuhan, ini bermasalah mental kita. Ini bermasalah. Ini bermasalah menurut saya gitu. Dan ini akhirnya tuh tidak berkarya. Pokoknya doa aja lah ke Tuhan lah gitu. Tuhan uangku habis, besoknya dipakai lagi, habis lagi, tambah lagi Tuhan, terus hanya ngompensasi itu. Akhirnya tidak ada terselesaikan masalah di luar ini. Baru ketika seperti ini, pohon dulu disarungi, terus dianggap itu ada demitnya, kenapa ini dipotong. Nah, semenjak doktrin dari sana itu datang mau mengganti monoteistik menjadi dualistik, terpisah terjadi dan orang kita tuh semakin tidak kreatif. Orang dulu kreatif, bikin dewa-dewi, nipu haji, Dewi Sri, semua itu karena dia memahami energi, diperson-personkan, dikodifikasi, sangat kreatif. Bikin orgonite, bikin candi, bikin apa. Nah, gara-gara pokoknya ini Tuhan, selesai. Maka di sini diletakkan ketuhanan yang Maha Esa, nggak mau Tuhan orang kita. Karena Tuhan itu dibalik hantu. Lawan kata dari ketidakseimbangan kosmik atau energi itu hantu. Keseimbangan itu Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya God jadi dog. Yes. Betul kan? Iya. Itu anagram itu bukan berarti tanpa sebab loh ya. Anagram itu bukan berarti tanpa sebab. Gitu, konteksnya begitu. Kalau saya gali konteksnya begitu. Nah akhirnya saya membuat 3 instrumen. Jadi mendeteksi bahwa tubuh kita itu terdiri dari beberapa perangkat gitu. Ya, yang paling pokok ya
itu ada namanya energi, emosi, pikiran, ya, tubuh. Atau dalam bahasa yang sekarang bisa kita ambil itu ada badan sariro, sulo sariro, sukmo sayakti. Itu kalau dalam tradisi Jawa. Nah, semua itu berada di dalam kemauan kita. Maka saya kemarin bilang, saya masuki surga namanya Badui. Jembatan saya adalah tubuh saya beserta pikiran, perasaan, dan energi saya. Selama saya bisa masih merawat fokus, niat, tekad, dan semangat, saya akan sampai ke surga. Dan itu sirotol mustaqim. Sirot itu terpecah menjadi banyak, karena pikiran itu bersifat pecah, dan emosi mengikuti pikiran. Ketika pikiran dan emosi pecah, tubuh melemah, karena pemborosan energi. Energi kita boros. Maka saya ada spidolnya gitu. Ini kosmologi tubuh. Kalau saya mengenal bahwa kita itu adalah bagian energi, dan energi mengalir dalam tubuh kita. Dan energi ini seharusnya bisa ditingkatkan ke arah optimal. Ya, jadi ada satu lagu namanya Pranowo gitu. Dua kita sebut bisa Prasojo. Gitu. Tiga sebut Panggraito itu. Tiga lagu ini saya temukan, ini berkaitan dengan pemberdayaan semuanya. Ini berkaitan dengan awakening, keterbangunan atau kebangkitan. Ini fenomena energi. Ketika energi meledak di dalam susunan cakra Anda merasa segar. Aku mengalami hal yang tidak terjelaskan. Badanku terasa prima. Ngapa-ngapain enteng, powerful, kemanapun saya intinya pokoknya merasakan kesegaran, merasakan gairah dalam hidup, karena pasti terjadi kebangkitan, awakening. Ya, setelah Anda menjadi awakening, energi ini nyebar ke seluruh tubuh kita, dan energi ini akan mendayagunakan seluruh organ dalam tubuh kita. Maka kita menjadi awareness, keterjagaan atau terjaga. Nah, ini yang tidak kita miliki lagi. Kita kalah dengan anjing. Sense kita itu berada di terjaga. Ini yang disebut ailing, sadar. Jadi kemanapun Anda berada, ngerti radar Anda terus kemana. Karena clarity, jelas, alertness, semua alert, kelihatan. Tapi ini belum bisa masuk dalam fenomena consciousness atau pemahaman. Nalar ya. Berarti Anda harus mengolah ini untuk sampai ke sini. Nah, kegiatan kita hari ini, sekolah atau apa itu hanya memberi informasi. Baru terus, informasi terus. Akhirnya informasi itu hanya mengendap menjadi memori temporary. Tidak berbasis praktisi. Nah, kalau Anda pengen anak-anak Anda itu paham, dikasih tahu cepat mudeng, ya harus dipersiapkan ini dulu. Baru diberi ilmu, dia tanggap. Maka saya di pagi hari ada siklus kita itu tidak boleh sembarang makan. Jadi orang dulu tuh sekarang menjadi intermittent fasting. Jadi kosongkan perut di pagi hari karena kegiatannya baru membuang. Boleh makan ada asarkan raw food gitu ya. Kulupan, pecel gitu ya, boleh ya. Urap boleh, buah boleh. Kita makan itu, kita pergi ke sekolah jelas dikasih tahu mudeng. Itu minimal rumus yang paling bagus. Tapi kalau disuruh makan nasi, gulanya tinggi pasti ngantuk. Di sekolah aras-arasan gitu atau malas. Ini tiga laku. Maka ini disebut laku. Ya, ini laku. Ini lakon. Ini lelakon atau lelaku. Hasil. Ini saya rumuskan ya, saya rumuskan sendiri. Oh, berarti ngilmu tinemune kanthi laku. Betul, kalau kita tidak mengolah laku, wadah kita tidak siap diberi informasi. Kita hanya menampung di dalam database, tapi tidak pernah nyetel, mengaplikasikan itu. Karena tidak mudeng. Jadi hanya mendapat knowledge, tapi tidak mengetahui, tidak knowing gitu. Akhirnya banyak orang sekarang tuh ya tidak diunggah-unggah, dia harus ngapain ya bingung gitu loh. Tapi pinter, jenius itu. Tapi ini kan berarti balik lagi Mas, yang tadi Mas jelaskan kan alam pengalaman itu kan. Yes. Laku kan pengalaman. Oke. Emang jadi harus dialami. Dan memang kalau tidak dalam terus gimana? Hidup itu kan kaya akan pengalaman artinya.
Kita punya apapun tidak bisa mengalami, ya percuma. Jadi yang saya sebut hidup itu memberi kesempatan agar kita selalu tenggelam dalam experience, pengalaman. Intinya itu. Jadi kamu punya anak, tidak punya anak, punya ini, tidak punya itu, asalkan kamu terus mengeksplorasi pengalaman menuju yang menggembirakan, menyegarkan, dan sukacita, itu keberhasilan dalam menjalani hidup. Artinya berlaku. Nah, orang itu labeling, terpisah, butuh identitas. Tapi apakah kamu pernah mengalami sepenuhnya dari orang-orang di sekelilingmu? Kamu tidak akan pernah bisa mengalami sesuatu di luar kalau yang di dalam itu tidak optimal. Ya karena perangkat pengalamannya rusak gitu. Maka saya bilang kedamaian, ketenangan itu tujuan pertama, jangan tujuan terakhir. Nanti jadinya rip. Rip in peace. Iya kan? Tujukan. Oke. Kalau damai di dalam ketenangan, kedamaian, sesuatu menjadi menyenangkan saat kita jalani. Tapi kalau tidak terjaga dengan itu, kan ini fluktuatif. Nah, alam ini kita harus tahu ya, kita itu bagian dari kita itu terkena siklus alam. Makanya Anda belajar astrologi, astronomi dan lain sebagainya lah ya. Saya nggak tahu di ilmu modern apa, kalau kita namanya primbon gitu. Primbon itu. Jadi ada 3 yang bermain hukum ini. Ini namanya kroda, krora, loba. Jadi tenang atau satwa rajas tamas gitu ya, kalau Hindunya begitu. Ya, ini bahasa Jawa. Kroda, krora, loba. Ya, tenang, gravitasi, dan inersia atau lembam. Ini bekerja dalam hidup kita. Inersia atau apa? Lembam, lambat, ngantuk. Ngantuk boleh karena kita didesain untuk recovery. Tapi kalau sering ngantuk ada masalah di dalam tubuh. Anda tidak memberdayakan energi Anda, oke? Kebanyakan makan gula contoh misal. Pasti ini, ya agak terserah lah itu. Itu urusan pribadi. Jadi kita yang harus, saya cuma mengajarkan bertanggung jawab sadar terhadap diri, bukan menanggung orang lain ya. Tanggung jawab kepada diri itu namanya budi pekerti. Kalau membudidayakan orang lain itu kalau tidak berbudi dulu dari dalam susah.